Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina, Stambuk F221 18165 akan mempresentasikan hasil desain dari perancangan desain Sungai Pondo di Jalan Setiabudi sampai Jalan Suprapto. Adapun kondisi fisik area Sungai Pondo yaitu kondisi tanggul sungai yang kurang memadai sehingga rentan mengalami abrasi serta tidak adanya pemanfaatan vegetasi sehingga yang tumbuh kebanyakan hanya semak belukar. Kedua, ada kondisi sungai yang terlihat kumuh karena tidak adanya penyediaan tempat sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak adanya batas antara rumah penduduk dengan sempadan sungai. Kondisi jalan yang kurang memadai serta tidak adanya pemanfaatan dan penataan yang tepat di area sungai. Kemudian struktur pengembangan area waterfront city di Sungai Pondo, yaitu terdapat kawasan permukiman atau residential waterfront yang perlu kesadaran pembangunan untuk kepentingan pribadi dan umum. Kedua, perlu memperhatikan tata air, budaya lokal, serta kepentingan umum. Tiga, pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk dan area pengembangan. Keempat, program pemanfaatan kondisi yang dapat diterapkan antara penduduk asli, antara lain revitalisasi, penataan bangunan, penanganan sarana air bersih, kemudian air limbah dan persampahan, penyediaan utilitas, serta pemeliharaan drainase. Kemudian ada program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain penataan bangunan dengan memberi ruang untuk publik, akses dan badan air. Kedua, pengaturan pengambilan air tanah. Kemudian ada reklamasi, pengaturan batas sempadan sungai dan program penghijauan atau penataan vegetasi. Kemudian ada kawasan pariwisata. Komponen perancangannya mengacu pada konsep dari Sirvani Hamid, yaitu yang pertama land use atau pemanfaatan lahan, mana kita dapat mengetahui area pendidikan, area penduduk, dan area kesehatan serta area pengembangan Sungai Pondo. Kemudian di konsep permukimannya itu ada sirkulasi dan parkiran. Kita dapat saya meletakkan area parkir di Jalan Setiabudi karena area ini merupakan area sirkulasi yang cukup strategis. Kemudian di salah satu sisi sungai saya meletakkan area jogging yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan olahraga. Sesuai dengan komponen perancangan yang mengacu pada komponen pariwisata, jadi saya meletakkan jalur pedestrian di kedua sisi sungai sehingga masyarakat dapat berjalan-jalan ataupun refreshing. Juga terdapat area jogging di salah satu sisi sungai yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. Kemudian jalur hijau. Jalur hijau ini terdapat di sekeliling sungai. Selain dimanfaatkan sebagai estetika, juga berfungsi sebagai peneduh dengan pertimbangan pemilihan pohon. Kemudian elemen-elemennya terdapat lampu jalan yang memanfaatkan tenaga surya, kemudian ada ayunan besi, lampu taman bulat, paving block zigzag di area pejalan kaki, paving block zigzag hitam di area parkiran, dan paving block gejar-genjang di area jogging. Untuk potnya sendiri ada dua, terdapat dua, yaitu pot taman beton persegi 4
dan pot taman beton bulat. Vegetasi yang digunakan yaitu pohon palem raja, pohon asam jawa, dan pohon ketapang kencana yang digunakan sebagai jalur hijau ataupun peneduh. Kemudian hasil desain dari Sungai Pondok yang memperlihatkan suasana di sekitaran sungai. Itulah hasil dari desain Sungai Pondok yang saya rancang. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.